Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas semua pertanyaan kalian yang masuk ke channel YouTubeku terkait seputar budidaya lobster air tawar. Kalau tidak salah, kita hampir off itu sekitar 1 bulan. Jadi ya cukup lumayan lama kita off 1 bulan. Kenapa nih kita off? Karena kemarin salah satu startup usahaku, jadi aku punya usaha lain nih teman-teman, itu di bidang ketenagakerjaan. Namanya adalah website www.kerjaimpian.com. Jadi usaha ini aku kerjain bareng sama usaha budidaya lobster air tawarku. Dan alhamdulillah attractionnya jalan terus bahkan di saat COVID seperti ini. Ketika di bulan kemarin kami memutuskan untuk pindah kantor lokasi, jadi aku hampir 1 bulan itu nyiapin untuk lokasi kantor kita yang baru. Nah, kerja impian itu kayak gimana sih? Kayak gini. Nih ya, aku tunjukin ya ke kalian semua. It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could. Oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me. So come along and take a look because I want you to see. The world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get it. You can take it over. You can make your tomorrows what you want them to be. You got the power in your hands to shape your history. You gotta take it up a level and go up higher. Put more fuel in the tank and turn up the fire. Come on and take a leap into your destiny. And come on up, come up with me. We're going up. Nah, sekarang mungkin disclaimer sedikit ya buat teman-teman. Mulai per hari ini YouTube yang aku tampilin nggak cuman soal budidaya lobster air tawar aja. Jadi mungkin kalau penontonku banyak yang terkait soal budidaya lobster air tawar, ya akan ada beberapa konten juga yang untuk di bidang ketenagakerjaan. Kayak misalkan gimana cara cari pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Pokoknya intinya semuanya terkait soal ketenagakerjaan. Nah, ayo kita bahas beberapa mungkin pertanyaan yang sudah masuk ke YouTubeku. Dan udah hampir 1 bulan nih aku nggak pernah posting sama sekali, nggak pernah cek YouTube sama sekali ya. Tapi ya alhamdulillah tetap banyak aja sih yang tanya-tanya soal budidaya lobster air tawar. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung ya soal budidaya lobster air tawar tuh kayak gimana. Oke, sekarang aku mau jawab dulu pertanyaan dari @Radi Permadi. Kalau pakan untuk buraya umur 2 minggu apa ya? Oke, kalau untuk pakan untuk buraya yang masih usia 2 minggu, itu pakan yang paling baik itu adalah cacing beku. Jadi cacing beku atau cacing sutra beku itu nanti teman-teman bisa kasih. Cara belinya di mana? Gampang banget sih, di semua toko ikan ada kok. Kamu bisa kasih, itu kan biasanya satu kotak itu harganya sekitar 9.000 sampai 12.000. Kamu bisa pakai itu. Nah, sekarang kita ngobrolin soal kapasitas lahan yang bisa dipakai untuk burayak itu. Untuk lahan sekitar 2 meter persegi kamu bisa pakai untuk sekitar 2 sampai 3 kali penetasan dengan kapasitas awal sekitar antara 400 ekor burayak. Nah, dari 400 ekor burayak itu berapa pakan yang harus dipakai? Itu misalkan satu blok nih. Satu blok seharga 9 sampai 12.000 itu kan ada isinya banyak blok ya. Itu sekitar 50 blok lah. Itu sekali ngasih pakan itu sekitar 3 sampai 4 blok aja udah cukup untuk kapasitas yang penuh seperti itu. Oke, next ada pertanyaan dari, mungkin setelah video ini diupload ada pertanyaan yang sudah aku jawab ya, jadi nggak apa-apa. Oke, untuk air, apakah bisa pakai air PDAM atau pakai air galon? Bisa, soalnya di sini air tanah nggak ada. Dari Dev Manalu. Oke, thank you Mas Dev. Untuk pertama-tama kalau kita ngobrol soal air, sebenarnya semua air itu bisa kecuali air yang tercemar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah pakai air PDAM itu sebenarnya bisa. Tapi cek dulu di rumah ini kayak gimana. Cara ngeceknya gampang kok. Misalkan teman-teman biasa pakai air PDAM untuk mandi dan lain sebagainya, di bak kamar mandi itu kalau misalkan ada
kayak semacam putih-putih kapur, itu berarti air PDM kalian tuh kaporitnya lumayan tinggi. Nah, kamu bisa beli anti klorin itu di toko Gunung Sari ada, di Tokopedia kita juga ada. Itu harganya mulai dari 10.000 sampai ring harganya 10.000 sampai 15.000 per satu botol. Jadi RPDM bisa dipakai asalkan kalian pakai anti klorin itu, kemudian kalian restorasi dulu airnya selama kurang lebih minimal 1 minggu. Itu nanti sudah bisa dipakai. Kalau pakai air galon Kak, bisa nggak? Ya bisa banget. Bisa banget kamu kalau mau pakai air galon, tapi ya agak mahal sih. Ya kalau kalian nggak masalah juga nggak apa-apa. Kalau bisa sih pakai air sumur. Nah, air sumur itu kalian bisa pakai air sumur, kemudian kalian filtrasi selama sekitar 2 menit, itu bisa. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Bang, kalau kolam terpal baru bisa langsung diisi lobster air tawar nggak Bang? Numpang tanya dari Munton Horor. Munton apa ini? Ya segitulah. Nah, kalau teman-teman pakai terpal yang masih baru banget, kemudian mau langsung dipakai untuk budidaya lobster air tawar, saya rasa jangan ya. Jadi caranya adalah teman-teman baru beli terpal, teman-teman isi airnya, kemudian dihilangin lagi airnya, dijemur di sinar matahari kurang lebih 1 minggu. Supaya apa? Kadang nih tempat-tempat untuk bikin terpal itu masih ada lem yang belum kering atau lem yang belum cektat lah istilahnya. Nah, itu nanti bisa mencemari dari habitat air yang dimiliki si lobster itu tadi. Jadi kalau bisa dijemur dulu ya. Ya paling nggak sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lah cukup. Next, oke. Mana ya? Oke, maaf mau tanya, apa perlu lat calon indukan usia 3-4 bulanan dipisahkan dulu jantan dan betinanya menghindari perkawinan diri? Perlu banget. Jadi kalau ini tergantung ya, kalau kalian ambil dari pembudidaya atau teman-teman bermitra sama kita, paling nggak latnya itu harus diadaptasi dulu dengan metode dipisah. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan aja itu udah cukup. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah calon indukan usia 3-4 bulanan dari hasil budidaya kalian sendiri, maka ketika dipindah di kolam untuk pembesaran atau kolam untuk kawin di fase awal-awal, fase adaptasi dipisah jantan dan betinanya nggak perlu lama, asalkan airnya adalah air yang dipakai dari kolam sebelumnya. Jadi itu mungkin cuma dipisah sekitar 1-2 minggu aja udah cukup, nggak perlu sampai 1 bulan. Kalau lobster yang diambil memang benar-benar adalah hasil dari budidaya kalian sendiri. Oke, next, kita ada pertanyaan siapa lagi nih? Sorry, tadi ada temen gue yang mau masuk. Next, Om, gimana cara daftar ikut kemitraan? Dari Robi Sydney. Cara daftar untuk ikut kemitraan adalah kalian bisa chat WA admin kita nanti di sini. Nanti nomornya aku taruh di bawah ini. Atau kalian bisa follow Instagram kita di @budidayalobsterairtawar. Nah, di situ ada klik langsung ke nomor WA kita. Kalau teman-teman ingin tahu nomor WA admin kita berapa, itu adalah 081231760016. Aku ulangi lagi. 081231760016. Kamu bisa WA ke situ, nanti akan dilayani oleh admin kita. Dari Elgar Tradidia, pesan indukan berapa Mas? Bisa dikirim nggak? Kita bisa kirim, nanti bisa di WA aja di admin kita. Dari Pipit Rusiantono, wah saya tertarik banget nih budidaya lobster. Untuk selanjutnya saya menghubungi kemana ya Mas Pratama? Banyak banget ya yang pengen budidaya ya. Ya teman-teman kalau pengen budidaya langsung ke adminku aja bisa kok. Ntar aku cari pertanyaan yang ini deh, yang soal budidaya lobster tawar deh. Dari Breverlin Edgar, ukuran kolam susun yang 4 tingkat itu tinggi tiap kolam dan jarak antar kolamnya berapa min? Oke, untuk kolam 4 susun tinggi tiap kolam 40 cm, jarak antar kolam adalah 20 cm. Nanti coba dirakit sendiri. Oke. Dari Carlos Tambunan, apakah dasar kolam berlumut aman untuk lobster jika airnya masih jernih? Nah, ini mungkin untuk kolam yang sifatnya adalah outdoor atau bahkan semi outdoor. Ketika lumut itu tumbuh, biasanya lumut ini dibarengi sama alga hitam lah. Yang masalah itu adalah alga hitam, teman-teman. Kalau alga hitamnya ada, nah kamu harus memasukkan predator alami untuk makan si alga hitam itu. Jika alga hitam itu termakan oleh si lobster, maka bisa agak bahaya sih. Jadi kalau bisa masukkan predator alami untuk memakan si alga hitam itu.
Ya, akhirnya kameranya mati cuy, mati beneran. Jadi kameranya mati, ya. Kameranya mati. Jadi mungkin akan aku bahas pakai HP ku aja. Jadi nanti akan aku edit sedikit. Balik lagi soal apa namanya kolam yang berlumut itu nanti si lobsternya aman atau enggak kalau airnya masih jernih. Sebenarnya aman asalkan kamu nanti bisa masukkan predator alaminya di situ. Predator alaminya bisa kamu masukkan ikan gupi atau ikan moli, sorry bukan gupi, ikan moli atau bahkan ikan flying fox itu bisa makan untuk alga hitam. Jadi ilmu-ilmu aquascape itu bisa kamu terapkan juga untuk pembudidayaan lobster air tawar yang bisa dipakai ilmunya, dasar ilmunya adalah soal gimana caranya ngelola filter, kemudian gimana caranya untuk ngelola lumut dan lain sebagainya. Jadi kalau dasar kolam berlumut sebenarnya nggak apa-apa sih, karena lobster air tawar itu pakan alaminya adalah lumut sebenarnya. Cuman kalau lumut itu tumbuh, yang selain lumut itu juga ada yang namanya alga hitam. Jadi mungkin gitu dulu. Sorry banget kalau misalkan apa namanya kameraku mati. Jadi ini aku cut dulu sampai ini. Next akan aku upayakan untuk terus upload video setiap 1 hari sekali. Insya Allah semoga aja. Kalau misalkan subscribernya tambah banyak, aku juga semakin semangat untuk upload entah itu soal budidaya lobster air tawar ataupun soal ketenaga kerjaan. Jadi mulai per hari ini aku akan upload soal 2 hal itu. Untuk teman-teman yang sudah ngikuti aku dari awal, thank you banget. Kalian masih terus nonton videoku, bahkan track analitiknya juga tetap jalan. Jadi itu yang juga yang bikin aku untuk mulai ngelanjutin lagi meskipun sudah off 1 bulan. Thank you banget teman-teman, and then see you next time. Bye.